Wah, sudah berapa tahun kita tidak bertemu. Luo Jing, lama tidak berjumpa. Dia masih cantik seperti saat kuliah dulu. Setiap senyum dan tatapannya membuatku berdebar. Xiao, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Ah, lumayan. Wah, ini Buchan. Teman lama kita, Luo Jing. Sekarang kerja di mana yang bergengsi? Belum menemukan pekerjaan yang cocok. Loh, kok bisa? Luo Jing ini. Kan profesional sebagai pemain bayaran, aku sering memesan jasanya dulu. Kalian lihat. Luo Jing, kamu sekarang malah jadi pemain bayaran? 4 tahun kuliah sia-sia dong. Iya, kami semua sudah dapat kerja setelah lulus. Kamu masih cari uang dari game, tidak malu? Oh, pemain bayaran ya. Itu juga bagus, nanti kalau aku ada waktu aku juga pesan. Lihat bagaimana kemampuan. Teman kita Luo Jing. Tidak semua orang bisa langsung dapat kerja yang sesuai setelah lulus. Luo Jing sangat berbakat. Nanti, pasti bisa menemukan pekerjaan yang cocok. Xiao, kamu tidak perlu membelanya. Orang seperti dia, APA perlu dibela? Jadi teman sekelasnya. Sanggup memalukan. Kalau begitu karena kalian semua tidak menyukaiku. Aku pergi dulu saja. Luo Jing, mau kemana? Aku lihat dulu. Luo Jing, teman-teman hanya bercanda. Kok langsung pergi, tidak bisa terima candaan. Lepaskan. Aku bilang lepaskan, lepaskan. Luo Jing. Luo Jing, cepat sadar, jangan menakut-nakutiku. Dia sendiri yang suruh lepas, bukan salahku. Kondisi host terdeteksi memenuhi syarat. Sistem taipan kekayaan berhasil terikat. Luo Jing. Jatuh sampai pingsan ya? Jangan asal ngomong. Luo Jing, cepat sadar. Ini bukan. Tampilan game taipan kekayaan yang biasa aku main? Aku sedang bermimpi. Selamat, kamu telah terikat dengan sistem taipan kekayaan. Selesaikan misi sistem untuk mendapatkan hadiah sesuai. Misi saat ini, berpegangan tangan pertama kali dengan orang yang disukai. Hadiah, 1 mobil sport Porsche. Sistem taipan kekayaan. Objek impian. Mana mungkin Xiao pegang tangan aku? Luo Jing. Tangan kamu gerak-gerak apa nih? Kamu halusinasi jatuh ya? Mau aku panggil ambulans, bawa kamu ke psikiatri? Jangan pedulikan mereka. Mau aku antar kamu ke rumah sakit? Luo Jing, kamu kelihatan tidak sehat. Tugas pegang tangan selesai. Hadiah Porsche 911. Luo Jing, kamu kenapa? Xiao betul-betul pegang tangan aku. Hadiah sistem Porsche, mana mungkin? Aku pasti jatuh sampai jadi bodoh. Oh tidak apa-apa. Aku nak pergi toilet dulu. Kan, memang kamu, takut sampai jadi bodoh. Aku nih halusinasi ke apa? Ini betul-betul terjadi. Tugas semasa tuan rumah. Beli 100 sesi khusus kecerdasan profesional. Capai transformasi lelaki sempurna. Hadiah pusat kecerdasan selatan. Hack milik Benjamin Pejabat. Bersenam boleh dapat bangunan pejabat? Sistem ini terlalu hebat lah. Luo Jing, kamu mesti ambil peluang nih. Buat semua orang terkejut. Terutama Xiao. Kerjaan ini memang menyebalkan. Kalau bulan ini tak dapat jualan lagi, aku akan dipecat dari game. Menlin, badan kamu cantik gini. Cari saja bos, promosi sikit dah jadi. Yalah, Menlin cantik gini, promosi kelas personal trainer. Boleh dapat banyak duit.
Kalau gitu, Liu Dashao, nak buat kah di sini tak? Lagipun puluhan ribu, bagi kamu ni kecil je. Boleh, tunggu kad aku ni habis tempoh. Aku akan renew di sini. Betul, aku boleh beli card game di Chen Menlin. Nanti cepat selesaikan. Tugas sistem. Chen Menlin, kamu kerja di gimana? Kenapa? Luo Dadai pun nak bersenam ke? Kat tahunan game kami 38,888. Kamu ada duit ke? Aku. Dia edited. Aku rasa dia makan pun susah. Yalah. Luo Jing, kamu fikir dulu caranya. Hidup sendiri dulu, jangan fikir orang lain lah. Jangan cakap macam tu. Luo Jing, dia ni baik hati. Chen Menlin, aku mau beli kelas personal training you. Beli 100 sesi dulu. Luo Jing, kamu belum sadar ya? 100 sesi personal training, harganya puluhan ribu loh. Jangan bercanda di sini. Ada, Xiao. Lihat tuh Luo Jing. Dia sangat perhatian sama Menlin. Menlin, menurutku, kasih kesempatan ke Luo Jing dong. Kamu. Xiao, jangan salah paham. Aku cuma. Cuma apa? Luo Jing, jangan carry alasan. Menlin kan sangat hebat. Wajar kalau kamu perhatian sama dia. Ternyata dia suka sama Menlin. Ternyata suka sama teman sekelas dulu. Luo Jing, kamu cari uang juga susah. Aku hargai niat baikmu. Tapi 100 sesi personal training terlalu banyak. Bagaimana kalau beli beberapa sesi dulu untuk mencoba? Aku mau beli 100 sesi. Kamu juga butuh pencapaian ini. Kalau kamu menolak lagi, aku akan daftar di game lain. Luo Jing, dikasih hati malah minta jantung. Main drama tarik ulur aja. Menlin, buatkan dia kartu member. Aku lihat dia pakai APA. Iya, buatkan saja. Aku tidak percaya Luo Jing. Dia rela keluarkan puluhan ribu sekaligus untuk beli kartu member. Kalian percaya? Percayakan? Dia pasti tidak punya uangnya. Baik, aku malah senang. Harga per sesi personal training ku 500,000, 100 sesi. Aku bisa kasih diskon 20%, total 4 juta. Transfer sekarang. Aduh. Gagal kan? 4 juta. Aku lihat kamu bayar pakai APA. Sudah. 4 juta sudah masuk. Beneran ada? 4 juta beneran? Kamu beneran mau beli 100 sesi? Tentu saja. Aku hubungi toko sekarang, buatkan kamu kartu member. Kamu kirim data saja ke aku. Baik. Tugas selesai, hadiahnya hak milik gedung perkantoran pusat kebugaran selatan. Hak milik gedung perkantoran. Aku sekarang punya usaha sendiri. Luo Jing tampaknya cukup menguntungkan untuk berlatih. 4 juta langsung keluar. Tapi kamu bisa membuat si cantik Chen memberikanmu pelatihan khusus. Uang yang kamu keluarkan tidak sia-sia. Teman-teman, aku merasa tidak enak badan. Aku duluan ya. Xiao, aku antar kamu pulang. Aku baru saja beli BMW seri 5, baunya masih belum hilang. Wah, Liu Xiao memang punya kelas. Dia terlihat sedih. Apakah karena kejadian tadi? Aku tidak bisa membiarkannya sendirian lagi. Misi pertama, mengantar pulang. Antar Jiang Xiao pulang dengan Porsche. Hadiah, apartemen mewah di pusat kota. Xiao, aku antar kamu. Luo Jing, kamu mau antar pakai apa? Sepeda sewaan tidak boleh bawa penumpang. Mungkin juga sepeda motor listrik sewaan. Luo Jing, kamu. Aku punya mobil. Ini kunci Porsche 911. Benar. Tidak mungkin Porsche, Luo Jing mana mungkin. Punya mobil seperti itu. Dari mana kamu dapat kunci mobil ini? Jangking Curry? Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Wah. Aku tidak salah lihat, ini benar-benar Porsche. Ini versi turbo top, harganya ratusan juta. Ratusan juta. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu tidak mau antar Menlin? Jangan-jangan dia cemburu karena aku beli kelas Chen Menlin. Aku dan Menlin tidak ada apa-apa. Aku cari dia hanya untuk fitness. Apa hubungannya dengan aku? Ayo, aku antar kamu pulang. Baiklah, terima kasih. Luo Jing, jelaskan, bagaimana kamu bisa punya Porsche? Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Xiao, urus saja dirimu sendiri. Kamu. Luo Jing, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Luo Jing,
Jangan-jangan kamu anak orang kaya yang sembunyikan identitas? Aku bukan anak orang kaya, tapi sekarang aku punya kemampuan untuk mengubah diriku. Xiao, aku sudah berbeda dari yang dulu. Hang, Xiao, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. halo Bu, aku sudah di bawah rumah. Luo Jing, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Sama-sama, Apa kita akan bertemu lagi lain kali? tentu saja. Kapanpun kamu mau, aku selalu ada. Kalau gitu, selamat malam. Hampir saja. Ucapan itu keluar. Besok coba ke gym, lagi pula nanti. Itu akan jadi bisnisku. Luo Jing, kamu benar-benar datang? Kupikir kamu hanya bicara saja. Aku bilang kan aku ingin berubah. Baiklah, dulu kukatakan aku pelatih yang sangat ketat. Tenang. Aku tidak datang untuk main-main. Ini latihan pertamamu, hari ini cukup sampai sini. Oke. Sebagai ucapan terima kasih, aku traktir makannya. Baik, kalau gitu aku tidak sungkan. Ayo, Terima kasih, kalau bukan karena kamu membeli kelas. Aku hampir dipecat. tidak usah sungkan, aku juga butuh olahraga. Ada apa? Ada butiran nasi di mulutmu. Di mana? Sedap. Terima kasih. Xiao, Luo Jing ada di dalam. Kebetulan kita tanya langsung. Waduh, Manlin Luo Jing. Kalian berdua cepat sekali, sudah kencan diam-diam. Aku pergi dulu. Jangan dong, kebetulan kita makan bersama. Aku penasaran. Teman lama kita Luo Jing, kok tiba-tiba jadi kaya raya? Dari mana uangku? Bukan urusanmu. Kamu cuma tukang boosting, bisa boros seperti ini, bukan curi. Apa jatuh dari langit? Liu Gang, keterlaluan kamu. Kenapa dia kaya? Harus kasih tahu kamu. Dari miskin tiba-tiba kaya, aku tidak boleh tanya? Meski menang lotre, paling tidak ada alasannya. Manlin, kamu begitu membelanya. Jenggen sakit ya? Kalian makan dulu. Xiao, aku ada yang mau dibicarakan. Mau pergi? Jelaskan dulu. Minggir. Mendeteksi kesalahpahaman dengan orang yang dicintai host, memicu misi. Nyatakan perasaan di depan umum, ungkapkan pada Jiang Xiao. Hadiah, 51% saham Star Glory Media. Xiao, sebenarnya, aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku sudah menyukaimu sejak SMA. Luo Jing, kenapa tiba-tiba bilang ini? Apa yang kau omongkan? Shiryao milikku. Xiao, dulu aku minder, merasa tidak pantas untukmu. Tapi sekarang aku berbeda, aku merasa mampu memberimu hidup yang kau inginkan. Kalau begitu, bagaimana denganmu dan Manlin? Xiao, aku dan Merlin. Hanya hubungan murid dan pelatih. Tapi apakah ini benar? Xiao, kau memang salah paham. Misi selesai, dapatkan 51% saham Star Glory Media. Kau si imut, berani-beraninya mengincar Xiao? Aku peringatkan, jauhi Xiao. Atau jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kau tunggu saja. Xiao, dari awal sampai akhir. Hanya kau yang ada di hatiku. Maukah kau memberiku kesempatan? Kau setuju jadi pacarku? Hebat. Lepaskan, banyak orang di sini. Luo Jing, Shiryao. Selamat untuk kalian. Tadi, aku terlalu impulsif ya? Salah paham. Xiao, bukan salahmu. Salahku tidak menjelaskan dengan jelas. Dulu aku minder, takut jika kungkapkan, kita tidak bisa berteman lagi. Tapi hari ini, jika tidak kukatakan, aku takut kehilanganmu selamanya. Sebenarnya juga salahku, tidak rasional. Melihat kalian seperti itu. Aku, Xiao, tidak perlu jelaskan. Aku mengerti perasaanmu. Jika posisiku terbalik, aku juga akan salah paham.
Tapi aku berjanji, kedepannya akan kubuktikan dengan tindakan, hatiku hanya untukmu. Xiao Zhang, Direktur Utama baru, akan segera tiba, bersiaplah menyambut. Jangan sampai ada kesalahan. Wakil Direktur Shang, tenang saja. Pasti katur dengan baik. Oh ya, identitas Direktur Utama baru ini agak spesial. Mungkin akan datang dengan diam-diam, kamu harus awasi baik-baik. Baik, Wakil Direktur Shang. Sudah capek ya, aku mau lihat dulu. Persiapan dua rata bagaimana? Awasi terus. Siapa sih Direktur Utama baru ini? Bahkan Wakil Direktur Shang sampai tegang begini. Inilah Star Glory Media, perusahaan besar sebesar ini. Nanti akan jadi asetku. Aduh, ini kan Luo si tukang bos, cari kerja di sini? Minggir, aku mau kerja. Loke. Standar Star Glory Media, mana mungkin orang sepertimu bisa masuk, dengar tidak? Cepat pergi. Barani datang ke wilayahku. Hari ini aku mainin kamu. Ayo lihat semua. Tukang bos game ini nggak dapat kerja. Malah datang ke Star Glory Media Piet Owner. Papaku kepala keamanan Star Glory Media. Kalau kamu berlutut minta ampun, aku bisa pertimbangkan. Melepas kamu. Yang Master Liu, Wakil Direktur Shang bilang, hari ini Direktur Utama baru akan datang. Kalau sampai ribut. Diam, kamu tidak berhak bicara di sini. Yang Master Liu, Direktur Utama baru sebentar lagi datang. Jangan ribut lagi. Semuanya, ini pertama kali Direktur Utama baru datang ke perusahaan. Ruang rapat ini harus bersih sempurna. Itu, kartu karyawan, harus rapi semua. Jangan sampai ada kesalahan, aduh waktunya hampir habis. Direktur Utama baru hampir datang. Xiao Zhou ikut aku. Luo Jing, hari ini hanya karena Direktur Utama baru mau datang, aku nggak akan biarkan kamu pergi. Aku Direktur Utama baru perusahaan ini. Penampilanmu seperti ini, pantas jadi Direktur Utama perusahaan kami? Kamu tahu berapa nilai pasar perusahaan kami? Perusahaan kami nomor 1 di provinsi untuk industri hiburan. Star Glory Media, sadarlah, cepat pergi. Kalau masih Piet Owner, jangan salahkan kami. Lepaskan. Berhenti. Aduh Wakil Direktur Shang, kalian ngapain? Wakil Direktur Shang, Anda datang tepat waktu. Orang ini datang buat onar di perusahaan kami, aku yang hentikan. Bos Yang ya? Perusahaanmu sombong banget, pintu aja nggak boleh masuk. Luo Jing, Saksoken Liu, cuma tukang bos game. Mau nyusup masuk ke Sinyao Media? Coba lihat diri lu di kaca. Berhenti sekarang juga. Bos Luo, maaf aku terlambat. Maaf bikin Bos Luo kaget. Lu salah orang deh, dia cuma tukang bos game. Dasar buta, ini Direktur Utama baru kita. Boss Luo. Nggak mungkin. Gimana bisa? Bos Luo, maaf bikin Anda kaget. Aku akan bersihkan sampah. Lu Dipcat sekarang. Pergi sekarang juga, Wakil Direktur Shang. Jangan perlakukan aku begini, aku sudah bertahun-tahun di perusahaan ini. Aku juga punya jasa, Bos Luo. Aku salah, ini cuma salah paham. Aku juga demi perusahaan. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Bos Yang, kalau dia memang peduli perusahaan, biarkan dia. Ingat pelajaran ini. Menjadi, Bos Luo, Lu Gang. Sekarang kamu diturunkan jadi staf biasa. Tugas kebersihan. Kalau ada kesalahan lagi, langsung angkat kaki. Ini keterlaluan banget. Bos Luo sudah kasih kesempatan. Masih nawar-nawar. Terima kasih Boss Luo. Bos Luo, di sana sudah siap, silakan ikut saya. Sangat sulit, Bos Yang. Ayo. Dasar Luo Jing sialan. Aku nggak akan biarkan lu lolos. Semuanya, ini Direktur Utama baru kita. Bapak Luo Jing, mari kita sambut. Ini Direktur baru? Kok kelihatannya kayak kurir makanan? Bos Shang. Jangan lu salah orang. Bos Sang tajam banget. Katanya anakku, dulu dia cuma tukang bos game. Entah gimana bisa nyusup ke Sinyao Media. Tukang bos game jadi direktur?
Direktur Sinyao kita. Shang Wenji. Direktur eksekutif, kok malah makin mundur. Zhang Shun, jangan keterlaluan. Bapak Luo pemegang saham terbesar sekarang. Wah, pemegang saham terbesar juga harus punya kemampuan. Kita nggak butuh pajangan. Benar tidak? Kalau begitu, Direktur Sang, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Baru bisa disebut punya kemampuan. Sederhana, bawa perusahaan untung. Asalkan dalam 1 bulan. Kinerja Sinyao naik lebih dari 10%, kami para orang tua ini akan benar-benar mengakui Anda. Tidak berlebihan, saya setuju. Baik. Kalau begitu saya tunggu Bos Luo. Bahwa kami dapat untung besar. Rapat ditutup. Dia sudah berakar kuat di perusahaan. Ini jelas sengaja mempersulit Anda. Tidak apa. Saya sudah punya rencana. Hei Bos Zhang, jangan buru-buru. Pasti ada solusinya. Awasi baik-baik Bos Luo yang baru itu. Saya ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Tenang saja. Saya sudah menyiapkan orang. Setiap gerak-geriknya tidak akan luput dari pengawasan kita. Bagus, NAK. Hei Bos Zhang. Bagaimana kalau kita buatkan sedikit masalah Antanya? Biar dia mundur sendiri. Jangan buru-buru, biarkan dia bergerak dulu. Nanti kalau targetnya gagal, baru kita tendang dia keluar. Bos Sang, Anda memang bijaksana. Nanti Xingyao tetap akan jadi kerajaan Anda. Bos Luo. Ini kantor Anda. Dan ini Sekretaris Xiao Xiao. Anda bisa memerintahkannya kapan saja. Bos Luo, silakan beritahu jika ada kebutuhan. Baik. Sebagai seorang manajer perusahaan, harus memiliki kemampuan manajemen yang memadai. Tugas, baca 10 buku bisnis dalam 1 jam. Saya memiliki saat. Bagus. Sistem ini benar-benar membantu saya. Bos Luo, soal taruhan Anda dengan Sangsun itu, menurut saya Anda terlalu gegabah. Dalam waktu sesingkat itu, kinerja perusahaan tidak mudah ditingkatkan. Sangsun sengaja mempersulit Anda. Bos Xiang, tenang saja. Kalau saya berani bertaruh, berarti saya punya cara. Untuk memenangkannya. Xiao Yo, segera belikan saya beberapa buku tentang manajemen bisnis yang paling laris. Hah? Sekarang beli buku? Betul, semakin cepat semakin baik. Cepat. Baik, Bos Luo. Sepertinya orang ini benar-benar tidak paham. Sia-sia saja belajar dadakan, tidak tahu masa depan perusahaan. Harus bagaimana? Bos Luo, ini buku yang Anda minta. Baik, pergilah. Hei Bos Luo, saya keluar dulu. Jika ada sesuatu, panggil saya lagi. Yao Yao. Ngobrol dengan siapa? Senang sekali. Jangan-jangan pacaran? Ibu. Tidak. Jangan asal tebak. Aduh ibu, kembalikan. Biar saya lihat. Wah, chatnya sering banget, masih bilang tidak. Yao, kamu masih muda, jangan sampai ditipu orang. Kalau kamu mau pacaran, menurutku Liu Gang itu bagus. Ayah. Ibu. Sudah sering kukatakan pada kalian. Aku dan Liu Gang hanya teman sekelas biasa. Liu Gang itu tidak ada salahnya, keluarganya kaya. Pekerjaannya juga bagus, kamu tidak mau pacaran dengannya. Jangan asal cari preman. Malas berdebat dengan kalian, yang jelas perasaanku. Aku yang tentukan. HMPH. Lihatlah. Ini semua salahmu memanjakannya, sekarang si gadis ini semakin tidak bisa diandalkan. Ya, bagaimana kalau aku tanya Xiao Liu? Mungkin dia tahu tentang keadaan Nyoyo kita. Hello, Tant. Xiao Liu, kamu tahu tidak? Yao kita, apakah sedang pacaran akhir-akhir ini? Tahu. Tante, aku memang tahu. Akhir-akhir ini ada seseorang bernama Luo Jing yang terus mengganggu Xiao. Luo Jing, namanya terdengar familiar. Dia siapa? Luo Jing ini adalah teman sekelas SMA aku dan Xiao sekarang. Dia cuma tukang top up game. Hidupnya cuma mengandalkan tipu muslihat, aku curiga. Dia mengincar latar belakang keluarga Xiao. Apa katamu? Kamu tidak bohong pada kami kan, Paman? Masa aku mau bohong pada kalian? Hari ini Luo Jing ini masih mau menusuk ke perusahaan kita. Membuatku dimarahi bos, sampai sekarang masih nongkrong di perusahaan kita, enggak mau pergi. Baiklah, aku segera ke sana, aku ingin lihat. Beraninya dia menggangguku. Putri Jiangdongyang.
Luo Jing, aku tidak tahu. Dengan cara apa kamu menipu? Hingga jadi direktur Xinyao Media. Aku akan membongkarmu, lalu menghancurkanmu. Dengan sangat hina. Cepat sekali sudah jam pulang. Tapi baca buku sebanyak ini memang melelahkan. Selamat, tuan rumah menyelesaikan tugas membaca. Hadiahnya pemikiran bisnis top. Ternyata ini dia pemikiran bisnis top. Tampaknya Xinyao Media masih banyak yang perlu ditingkatkan. Menurut ideku, dalam sebulan kinerja naik 10%. Sangat mudah. Sistem ini benar-benar luar biasa. Kamu Luo Jing. Kamu? Aku Jiang Dongyang. Kudengar akhir-akhir ini, kamu mendekati putriku. Halo Paman, betul. Aku memang sedang mendekati Jiang Xiao. Aku peringatkan kamu, jauhi putriku. Kalau berani mengganggu putriku lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Paman, aku tahu dulu aku. Terima kasih Xiao. Tapi sekarang aku sudah berubah. Apa? Dengan apa kamu berubah? Jangan bilang. Kamu kerja di Xinyao Media, masa depan cerah. Ya Paman, aku sekarang memang kerja di Xinyao Media. Kamu pikir aku tidak tahu pekerjaanmu? Pikir aku mudah ditipu seperti Xiao? Ah, Paman. Ayah, kenapa kamu di sini? Kalau tidak datang, kamu akan ditipu orang. Ayah, aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku punya hak berteman sendiri. Itu, Paman Xiao, di sini ramai orang. Tidak nyaman bicara, lebih baik kita cari restoran. Sambil makan sambil ngobrol. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ayah, aku percaya Luo Jing tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana kalau kita dengar apa yang dia katakan? Baik, aku ingin lihat apa yang bisa dia katakan. Ayo. Paman, aku tidak tahu apa yang Paman suka makan. Aku suka makan sehat. Silakan Paman coba. Semoga sesuai dengan selera Paman. Jangan kira dengan trik-trik seperti ini, aku akan setuju. Masalahmu dengan Xiao. Kamu cuma seorang pemain bayangan. Apa kemampuanmu untuk membahagiakan putriku? Ayah, Luo Jing sekarang sudah berbeda. Dia punya usaha sendiri. Aku percaya padanya. Sekarang kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata ayah. Bersikeras ingin bersama orang ini. Apa kelebihannya dibanding Liu Gang? Aku sangat yakin, orang yang aku cintai adalah Luo Jing. Jadi, aku akan tetap bersamanya. Zhang Xiao. Kamu bersikeras ingin bersama orang seperti ini. Ya. Kecuali, Paman tidak mengakui aku sebagai putri Paman. Anak durhaka. Demi seorang pria, kamu bahkan tidak mengakui orang tua. Sebagai seorang konglomerat sempurna, bagaimana bisa membiarkan orang tercinta? Banker Bank keluarga Demi Kamu, Misai, menyelesaikan konflik antara Jiang Xiao dan ayahnya. Hadiah, satu villa di pusat kota. Jika kamu tetap memilih si miskin ini, maka aku, Jiang Dongyang, tidak akan mengakui kamu sebagai putriku. Aku ingin melihat. Tanpa bantuan keluarga. Apakah si miskin ini masih mau dengan rela hati hidup susah bersamamu? Luo Jing, ayo pergi. Mulai sekarang kita hidup sendiri. Bisa tidak kalian berdua mendengarkan aku sebentar? Xiao, aku mengerti perasaanmu. Apakah kamu mau percaya padaku? Karena kamu percaya padaku, maka minta maaf dulu pada Paman, bagaimanapun juga. Dia melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Karena kamu tadi yang tidak mengakuinya. Sangat menyakiti hatinya. Ayah, maafkan aku. Aku salah bicara tadi. Kamu cukup mengerti. Paman, aku tahu Paman tidak percaya padaku, tapi aku berjanji. Aku akan membuktikan dengan tindakan nyata. Aku punya kemampuan untuk membahagiakan Xiao. Buktikan. Dengan apa kamu membuktikan? Kamu cuma pemain bayangan. Apa masa depanmu? Aku tahu apapun yang aku katakan, Paman tidak akan percaya sekarang. Aku punya kemampuan untuk membahagiakan Xiao. Xiao, cepat pulang bersamaku. Aku tidak mau pulang. Aku ingin bersamanya. Zhang Xiao, kamu sudah tergila-gila oleh si miskin ini. Paman, beri aku waktu 1 bulan, jika aku tidak bisa membuktikan diri. Aku akan pergi dengan sukarela. Xiao, mau percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku ingin lihat, dalam waktu 1 bulan. Bagaimana kau bisa membuat kami menerimamu? Paman, sebenarnya aku punya identitas lain. Aku adalah pemegang saham utama Xinyao Media. Jangan pikir dengan mengarang cerita bisa menipuku.
Luo Jing, apa yang kamu katakan benar? Xiao, Paman. Aku tahu ini terdengar sulit dipercaya, tapi inilah kenyataannya. Jika kalian tidak percaya, bisa memeriksanya. Periksa. Aku akan periksa. Lihat apakah kau benar-benar berbohong. Aku akan gunakan waktu 1 bulan untuk membuktikan. Aku mampu memberikan kebahagiaan untuk Xiao, sekaligus. Kamu juga bisa memeriksa informasiku. Baik, kau dapat kesempatan ini, Yao Yao. Kita pulang. Aku tidak mau pulang. Kamu ingin membuatku marah ya? Tidak apa Xiao, kamu pulang dulu, percayalah padaku. Aku bisa membuktikan diri dengan cepat. Cepat pergi. Selamat Tuan Rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiahnya Villa di Pusat Kota. Luo Jing, benar-benar pemegang saham utama Sinyao Media. Atas namanya. Masih ada satu gedung pencakar langit, bagaimana mungkin? Xiao Zhang, kamu periksa lagi. Later Telecom Luo Jing. Khususnya aset atas namanya, dan saham Sinyao Media. Harus dipastikan dengan jelas, tidak boleh ada yang terlewat. Jika semua ini benar, maka keluarga Liu Gang tidak bisa dibandingkan. Apa sebelumnya aku terlalu gegabah? Ayah, ada apa memanggilku datang? Yao Yao, duduk. Ayah mau bicara denganmu. Ayah mau bicara apa denganku? Jika tentang Luo Jing, sudah kukatakan jelas sebelumnya, tidak perlu ayah ikut campur. Tentang Luo Jing, ayah sudah pertimbangkan jika kamu benar-benar mencintainya. Ayah tidak akan ikut camper. Kalian bol bersama. Ayah, kenapa sikapmu tiba-tiba berubah drastis? Sebelumnya kamu sangat menentang. Kamu bilang dia anak miskin, tidak pantas untukku. Ayah hanya memikirkan yang terbaik untukmu. Luo Jing memang orang yang berbakat. Ayah sebelumnya mungkin salah paham tentang dia. Sebelumnya kamu tidak bilang begitu. Kamu bilang di depanku, Luo Jing tidak punya apa-apa. Bahkan bilang dia tidak pantas masuk ke keluarga Jiang. Ayah menyelidiki latar belakangnya. Dia pemegang saham utama Star Glory Media, dan punya satu gedung. Aku tidak peduli soal itu. Apa kamu pikir? Hanya orang kaya yang pantas untukku? Bukan itu maksud ayah. Ayah sebelumnya khawatir kamu akan menderita bersamanya. Tapi sekarang, Luo Jing memang bisa memberimu kebahagiaan. Ini untuk melindungimu. Ya sudah, asal kamu tidak menentang. Tidak menentang. Mana mungkin ayah menentang? Kapan Luo Jing ada waktu? Ajak dia ke rumah, makan bersama ya? Villa sebesar ini. Nantinya jadi milikku. Sistem ini keren banget. Desainnya. Tata ruangnya sempurna banget. Nanti disinilah rumahku. Maaf, Bos Lu, villa ini sudah. Turtle, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian siapa? Siapa yang izinkan masuk rumahku? Maaf, Tuan Luo. Ini Bos Lu dari Tianyu Group. Dia sebelumnya suka villa ini. Sekarang tahu villa sudah terjual, khusus datang melihat. Hello, saya Luning Sue dari Tianyu Group. Halo. Saya sangat suka villa ini. Bisa Tuan relakan? Saya bisa bayar 2 kali harga pasar. Tuan Luo, bisa dipertimbangkan. Bos Lu sangat suka rumah ini. Dan kekuatan Tianyu Group. Tuan pasti tahu. Maaf, saya juga sangat suka rumah ini. Saya tidak akan merelakannya. Bagaimana kalau 3 kali lipat harganya? Tuan Luo, saya benar-benar suka rumah ini. Tolong relakan, Tuan Luo. 3 kali lipat harganya bisa mencapai ratusan juta. Coba Anda pertimbangkan baik-baik. Tianyu Group di provinsi kita. Termasuk perusahaan besar terkemuka. Apalagi, bisa menjalin hubungan baik dengan Bos Lu, bagi Anda. Juga hal yang sangat menguntungkan. Villa ini sangat berarti bagiku. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Tuan Luo, harap pertimbangkan lagi. Tianyu Group. Dengan sumber daya dan koneksinya di provinsi ini, mungkin bisa banyak membantu Anda. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Villa ini milikku. Aku tidak akan jual dan tidak akan serahkan kepada siapapun. Tampaknya ada orang yang selalu mengira uang bisa menyelesaikan segalanya. Sayangnya, villa ini bagiku jauh lebih dari sekadar itu.
kalau Tuan Luo sangat menyukai villa ini. Aku tidak akan merebutnya. Aku ingat di sebelah. Masih ada satu villa, kan? Ya, Bos Lu. Villa Sebella. Sedikit lebih kecil, tapi desain dan gayanya sangat sesuai dengan selera Anda. Kalau begitu, villa sebelah itu yang aku ambil. Baik, Bos Lu. Tuan Luo, mulai sekarang kita jadi tetangga. Semoga kita bisa rukun. Tentu, saya yakin Bos Lu. Pasti tetangga yang baik. Lu Ningsue ini kelihatannya sulit diajak kompromi. Semoga kedepannya tidak menimbulkan masalah. Sebagai taipan sempurna, latihan fisik host hari ini. Lu mencapai target. Harap host. Segera selesaikan target fisik hari ini. Hadiah, teknik bela diri militer. Kedengarannya menarik. Sepertinya hari ini harus latihan serius. Minorek, di seluruh Jiangcheng, belum ada yang berani menolakku. Carry Tahu, APA later belakang Luo Jing ini. Baik, Bos Lu. Sedra saya urus. Aku penasaran, siapa sebenarnya Luo Jing? Ini, Berani-beraninya merebut barang dariku, Lu Ningsue. oh, Kamu datang. Kebetulan aku sudah siapkan rencana latihan khusus. untukmu. Coba lihat. Rencana ini bagus, cocok dengan kondisi fisikku sekarang. Terima kasih, Menlin. Kalau begitu, kita mulai saja. Oke, Aku ingin lihat apa ada kemajuan. tenang, pasti tidak mengecewakan. Ayo, Bagus, memang ada banyak kemajuan. ini berkat ada pelatih sehebat kamu. Terus pertahankan, pasti ada yang lebih besar. Ruang untuk peningkatan. Tugas fitness selesai, hadiahnya teknik bertarung praktis. Aku merasa kemampuan fisikku meningkat sangat banyak. Rasanya sangat enak. Ada APA? Butuh istirahat sebentar? Mungkin kamu belum terbiasa dengan latihan sentence ini. Aku bantu pijat ya. Aku bantu stretching. Dengan stretching seperti ini, ototmu tidak akan Terluka karena terlalu dipaksakan. Gak apa, tadi aku cuma melamun mikirin sesuatu. Aku bisa lanjut satu set lagi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ayo, jalan. Aduh, Kamu kenapa? Kamu kenapa? Cedera? gak apa, tadi aku belum pemanasan, ototnya keseleo. Bantu aku istirahat sebentar. Oh iya? Ayo. Kamu ngapain? Manlin, APA Janekal sama kamu? Aku tidak sengaja keseleo. Luo Jing cuma mengantarku istirahat. Manlin, kamu jangan mengorbankan diri sendiri hanya karena takut menyinggung pelanggan. Kamu sudah cedera. Aku yang akan mengantarmu istirahat. Tidak perlu, pelatih Chen cedera karena aku. Aku yang akan mengantarnya sehat. Iya, Luo Jing yang mengantarku saja. Tunggu. Istirahat palsu. Main serong beneran ya? Jen Manlin, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Dengar ya, di game ini tidak boleh sembarangan. Zhao Hang, jangan asal ngomong. Asal and Gomang, kalian berdua sudah berpelukan. Hayak old commentary, aku pikir kenapa setiap kali aku mendekatimu. Kamu selalu cuek, ternyata sudah dapat sugar daddy ya? Zhao Heng, kakap. Berani memukulku? Chen Manlin, kamu dipecat. Kira-kira aku betah di sini. Aku sudah tahu sifat aslimu. Wajahmu yang menjijikkan. Mau memecatku? Sekarang juga ku beritahu, aku berhenti. Perni, jangan sampai kamu nanti merengek minta maaf. Maaf Luo Jing. Memberikan pengalaman buruk seperti ini, kamu bisa refund kapan saja. Anak kecil, mau refund silakan. Game kami tidak kekurangan. Klien yang hanya bisa merayu pelatih wanita. Pelatih Chen adalah pelatih yang sangat baik. Kamu gak berhak memecat dia. APA, gue nggak berhak? Lu tahu siapa gue, bocah? Luo Jing. Kakaknya itu manajer klub. Kita gak bisa lawan dia. Nah, kebetulan banget. Panggil manajer kalian. Gue mau komplain soal lu. Percaya nggak, gue bakal habisin lu sekarang. Luo Jing, pergi sana. Dia sabuk hitam taekwondo. Lu gak bakal bisa lain dia. Baka. Cuma bisa sembunyi di belakang cewek. Berani lawan gue nggak? Oke. Gue pengen lihat, sebenarnya lu itu apa sih?
Lo Jing. Dia juara 3 kali berturut-turut di kejuaraan taekwondo kota. Lu gak bakal menang. Ayo kita pergi. Denger tuh? Kalau lu sembunyi di belakang cewek dan diam aja, gue bisa pertimbangin buat lepasin lu. Oke. Gue penasaran, lu bisa apa sama gue? Hari ini gue nggak bakal pergi sebelum ketemu manajer. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Zhao San. Aduh, lengan gue, aduh. Kayaknya juara taekwondo lu juga biasa aja. Hei orang-orang, Kilyar Simua, Ada Yang Butte Ruzu. Kalau tahu diri, langsung sembah minta maaf. Atau hari ini gue nggak bakal biarin lu pergi. Cuma modal kalian berapa orang? Ayo sekalian. Gue buru-buru nih. Lo Jing. Jangan sibuk. Mending kita lapor polisi. Santai aja, gue tahu batasannya. Serang. Hajar dia. Cuma modal kalian? Kepang dia. Kalian ini satpam klub atau preman pribadinya? Habaizan dia. Gue yang tanggung jawab. Kalian nggak berani serang? Gue suruh kakak gue pecat kalian semua, bro. Maaf ya, kami cuma nurut perintah. Siapa suruh lu bermasalah sama kepala Zhao? Semuanya lemah. Jangan macam-macam. Kakak gue bentar lagi sampai. Berhenti. Saya Pak Kau. Berani beraninya Butte owner di wilayahku. Kau cari mati ya? Kak, tolongin aku. Jangan yukilan aku. Lo Jing, minta maaf. Dia manajer Zhao Siguang. Ada latar belakang preman. Aku penasaran, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Kak, lihat deh aku dipukulin sampai begini. Kau jangan sampai melepaskannya. Jadi kau manajer klub ini? Aku benar-benar tidak menyangka. Kau mengelola klub sampai seperti ini. Sepertinya. Aku harus pertimbangkan ganti manajer. Wah Stacy, sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Kau tahu kayak aku di industri ini. Posisinya seperti apa? Dasar anak Kessel kurang ajar. Berani-beraninya meludek di depanku, berani kutumbuk kau. Ini bukti kepemilikan klub. Sekarang aku pemilik klub. Sepertinya kau tidak mau kerja lagi ya? Tidak mungkin, mana mungkin kau pemiliknya. Kudengar beberapa waktu lalu grup baru dibeli oleh bos bayangan. Dia Belly. Bos bayangan itu, tidak mungkin dia kan? Dasar kau carry masalah. Bos, anak ini tidak tahu diri, ini salahku tidak mendidik dengan baik. Kalau tahu salah, beri solusi. Luo Jing, kau bosnya. Iya, Tidak mungkin, dia cuma anak kecil, mana mungkin bos. Diam kau. Kak, orang seperti ini cuma buang-buang tempat. apalagi yang kau tunggu? Cepat serat dia keluar. Selamanya dilarang masuk industri fitness kami. Dia cuma anak kecil kak, bos. Ada parental lane? Mulai hari ini, sistem manajemen klub harus direformasi total. Aku tidak ingin melihat. Dia seperti lagi. Tunang bos, pasti aku lakukan sesuai perintah Anda. Karena sudah datang, sekalian lihat kinerja terakhir. Sayap. Bos, ini laporan pendapatan klub setahun terakhir. Silakan diperiksa. Ada masalah di beberapa bagian, manajer Zhao. Kau pikir aku tidak mengerti apa-apa ya? Pals. Ini kesalahanku. Aku segera periksa. Memang ada sedikit hak istimewa jadi bos, bisa dimengerti. Tapi jangan keterlaluan, hal seperti ini. Aku tidak ingin melihatnya lagi untuk kedua kalinya. Tenang saja bos, ini tidak boleh kosong. Oh, kalau begitu manajer Zhao. Ada rekomendasi orang yang cocok? Bos, kemampuan kerja pelatih Chen yang paling kuat, cantik lagi. Badan juga bagus, menurutku dia yang paling cocok mengambil alih. Kamu mau? Aku mau. Ini cuma ucapan terima kasih saja. Jangan salah paham ya. Bos Luo, tidak baik, pagi-pagi. Sudah ada 3 kepala departemen yang mengundurkan diri bersamaan. Ada apa? Mungkin Sang Sun yang mengatur di belakang layar. Suruh mereka datang ke kantorku sebentar. Aku lihat bisa tidak bisa bicara.
Maaf Boss Luo, Anda tidak perlu membijak. Kami tidak punya keyakinan dengan masa depan perusahaan, pasti mengundurkan diri. Kalian juga berpikir begitu? Boss Luo, kemarin Anda masih bicara besar. Bilang 1 bulan mau naik 10% performa. Kalau 3 eksekutif ini pergi, aku khawatir perusahaan akan langsung lumpuh. Zhang Sun, ini semua ulahmu di belakang layar kan? Jadi, kalau begitu bos Zhang punya ide apa? Waktu pencapaian performa sebulan terlalu lama, kami tidak bisa menunggu. Lebih baik ganti vendor iklan tahunan. Kalau Bos Luo bisa mewakili perusahaan mendapatkan, kami semua akan tunduk pada Anda. Baik, sepakat. Bos Luo, grup Tianyue ini pemimpin di provinsi, vendor iklan mereka. Bukan Bos Luo bisa dapatkan hanya dengan bicara. Kalau Bos Luo tidak bisa dapatkan, harus beri kami penjelasan. Kalau aku tidak bisa, aku akan langsung mengundurkan diri dari perusahaan. Baik. Bos Luo punya nyali. Aku harap Anda bisa dapatkan. Selain itu menurutku, 3 kepala departemen ini sudah berjasa besar. Menurutku bisa naik gaji untuk menahan mereka. Tidak perlu. Kalau ketiganya sudah bulat mau mengundurkan diri, aku tidak akan memaksa. Semoga kalian bertiga sukses selalu. Bukankah seharusnya mereka bertiga bahagia karena keinginannya tercapai? Bagus. Bagus sekali, aku ingin lihat. Jika mereka bertiga benar-benar pergi, bagaimana perusahaan bisa terus beroperasi? Pergi. Kontrak iklan grup Tianyu tidak mudah didapat. Bos Lu dari grup Tianyu dikenal sangat selektif. Apalagi ketiga manajer ini sudah mengundurkan diri. Mungkin akan sangat mempengaruhi perusahaan. 3 orang itu, meski tetap tidak akan berguna bagi kita. Lebih baik tidak usah mempertahankan pengkhianat. Lebih baik kita cari bakat baru, Bos Chang. Kita harus bekerja sama untuk segera menyelesaikan tantangan berat dari Tianyu ini. Luo Jing, sedang sibuk apa? Kamu sampai tidak sempat makan, aku buatkan makanan. Cepat makanlah. Hanya urusan kecil perusahaan, tidak masalah, duduklah. Akhir-akhir ini kamu selalu sibuk, sampai tidak sempat makan. Jaga kesehatanmu baik-baik. Maaf membuatmu khawatir, tapi akhir-akhir ini memang ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Ayahku mengundangmu makan di rumah. Bukankah dia selalu tidak setuju kita bersama? Ya. Tapi sekarang dia sudah tidak menentang lagi. Benarkah? Dia bilang langsung. Bagus sekali. Tapi akhir-akhir ini kamu sibuk sampai tidak sempat menemani pacarmu. Harus dihukum apa ya? Oh. Hukuman apa yang kamu inginkan? Hukumannya traktir aku makan selama sebulan. Sebulan terlalu sebentar. Bagaimana kalau seumur hidup? Mulut manis. Aku tidak mulut manis, aku serius. Aku tidak percaya. Tidak percaya? Akan kubuktikan padamu. Harus menonjolkan sisi teknologi dan kepedulian sosial Tianyu. Teman-teman, kita sudah begadang 3 malam. Semangat lagi. Bos Luo, rencana strategis ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Saya sangat yakin bisa memenangkan proyek iklan ini. Setelah proyek ini dimenangkan, semua akan dapat promosi dan kenaikan gaji. Baik. Bos Zhang. Saya dengar belakangan ini, Luo Jing dan timnya lembur terus. Konon rencana strategis mereka sangat bagus. Bukankah itu bagus? Kalau sampai mereka benar-benar memenangkan proyek iklan ini, bagaimana kita bisa menekan Luo Jing? Tenang saja. Mereka tidak akan berhasil. Semakin keras usaha mereka sekarang, semakin besar kegagalan yang akan mereka alami nanti. Bos Zhang, apa kamu masih punya cara lain? Dengga kali ini, Xingkai Media juga akan ikut serta. Menurutmu, apakah Xing Yao dan Xingkai punya peluang bersaing? Bagus sekali. Kali ini Luo Jing pasti kalah. Bos Lu, ini adalah data pameran dari klien iklan.
Direktur Sinyal Media bernama Luo Jing. Minerek, beritahu semua. Saya akan hadir langsung di pameran kali ini. Bos Lu, tender level seperti ini. Biasanya Anda tidak pernah hadir langsung. Saya hanya ingin melihat kejutan apa yang bisa diberikan tetangga saya ini. Zhang Sun, sebagai pemegang saham perusahaan, berkeliaran dengan orang-orang Sinkai. Saya dan Direktur Li sudah lama kenal, sekadar menyapa. Tidak boleh? Bos Luo, bagaimana pendapat Anda? Sekarang ini, sembarang orang. Perani Bersing Dengan Xine Kai. Shang Wenji. Sinyal media kalian sudah hampir bangkrut. Lebih baik mundur saja dengan hubungan kami dan Tianyue Group. Proyek iklan ini pasti jadi milik kami. Sejak kapan pemilihan vendor iklan oleh Tianyue? Titan Token oleh Bos Li? Salah paham, Bos Lu. Saya hanya bercanda dengan Bos Luo. Saya tidak suka orang main-main dengan reputasi Tianyue. Maaf, Bos Lu. Tidak akan terulang lagi. Lama tidak berjumpa, Bos Lu. Saya sangat menantikan presentasi Anda hari ini. Dengan rencana strategis yang berbeda. Tenang, Bos Lu. Saya tidak akan mengecewakan. Bos Li, haruskah kamu meminta maaf kepada Bos Luo? Bos Luo. Maaf, tadi saya bicara kurang sopan. Tidak apa-apa. Harap Bos Li lebih berhati-hati di masa depan. Tak kusangka kau kenal Bos Lu. Pantasan berani melawan Sinkai media kami. Aneh, biasanya di pameran pengiklan seperti ini, Bos Lu tidak akan datang sendiri. Kenapa hari ini datang sendiri? Apa karena orang ini? Tenang saja, Bos Li. Dengan kemampuan Sinkai, mendapatkan kualifikasi pengiklan itu mudah sekali. Lagi pula aku diam-diam membantumu. Bos Luo, aku khawatir ada masalah. Johnson ini berkolusi dengan Li Sinkai. Pasti ada niat jahat. Tenang, hadapi saja apapun yang datang. Selamat datang di tender grup Tianyu. Saya umumkan pameran resmi dimulai. Mari sambut. Perwakilan grup Sinkai naik panggung. Bos Luo. Kalau paham situasi, mundur sendiri. Kalau tidak, aku akan bangkrutkan perusahaanmu. Tender bergantung pada kemampuan, bukan omong kosong. Kau. Hey Bos Luo, jangan lupa. Terahan kita, kalau kau kalah. Kau harus turun dari posisi direktur utama. Tenang, aku tidak akan kalah. Jangan kira kenal petinggi Tianyu, bisa cari jalan pintas. Tianyu melihat kualifikasi menyeluruh, dan dalam hal ini, Sinkai kami jauh lebih unggul dari kalian. Rencana strategis kami tidak mungkin bisa kalian buat. Rencana kami telah mempertimbangkan marong. Kebutuhan grup Tianyu dan tren pasar terbaru. Bos Luo, lihat. Jangan panik. Lihat situasi dulu. Pasti rencana yang sangat unik. Ini kan rencana strategis kami. Kenapa cari milik mereka? Plagiat. Kalian menjiplak rencana strategis kami. Zhang Sun, kau bocorkan rahasia perusahaan. Ini tindak pidana, kau tahu? Jangan fitnah orang. Aku tidak terlibat sama sekali dalam proyek ini. Kalian bilang kami plagiat, ada buktinya? Dengan kemampuan Sinkai kami, membuat rencana seperti ini wajar saja. Plagiat atau tidak, kita sama-sama tahu. Aku hanya tidak menyangka. Perusahaan besar seperti Sinkai Media. Caranya begitu tidak bermoral. Bos Luo. Kalau tidak ada bukti, lebih baik jangan asal bicara. Sinkai memang perusahaan media terkemuka di dalam negeri. Aku sangat penasaran, tetanggaku ini bisa memberikan solusi apa untuk menghadapi Sinkai. Terima kasih semuanya. Dengar tepuk tangan meriah ini, Bos Luo. Aku penasaran, apa yang kalian bawa untuk kami? Terima kasih banyak, Sinkai Media, untuk presentasi yang luar biasa. Sekarang mari kita sambut Sinyal Media untuk presentasi. Wah, Sinyal Media juga datang, tapi tahun ini mereka mungkin tidak bisa bersaing dengan Sinkai. Iya, proposal Sinkai terlalu bagus. Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, benar. Sinyal Media naik panggung. Bos Shang, bagaimana ini bisa maju?
Proposal mereka sama dengan kita. Kalau kita naik, pasti akan ditertawakan. Ada apa dengan grup Xingyao ini? Kenapa tidak ada yang naik panggung? Kereza. Mereka takut dengan proposal Xingkai. Sampai tidak berani muncul. Kalau kalian takut, lebih baik menyerah, aku tidak akan menertawakanmu. Sebagai orang kaya, tidak boleh ada rasa takut. Tugas saat ini, berani naik panggung dan tunjukkan dirimu. Hadiah, keterampilan super orator. Kalau dia tidak mau naik, aku yang akan melakukannya. Halo semuanya. Aku Luo Jing, CEO Xingyao Media. Selanjutnya, aku akan mempresentasikan proposal perusahaan kami. Selamat, tugas selesai. Hadiah, keterampilan super orator. Bisa langsung digunakan. CEO-nya sendiri yang naik, sepertinya Xingyao Group. Benar-benar tidak ada orang. Katanya proposal mereka sama dengan Xingkai, pembicara yang seharusnya. Tidak berani naik, takut malu. Astaga, Xingyao Group payah sekali. Sampai CEO-nya sendiri yang naik untuk malu. Benar juga. Proposalnya dibajak, menarik sekali. Yang kami bahas adalah leverage diferensiasi ini. Apa yang terjadi? Bukannya proposal ini harus diambil? Lalu yang satu ini apa? Jangan-jangan dia sudah menduga dan membuat cadangan. Tenang, Boss Lee. Cadangan ini pasti tidak sebagus yang sebelumnya. Kalau begitu, aku ingin lihat. Apa yang bisa kamu katakan? Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proposal dari Star Glory Media, percayalah. Ini pasti akan membuat semua orang terkesan. Proposal perusahaan kami berbeda dengan proposal dari perusahaan Boss Lee. Akan lebih detail dibanding semua proposal di sini. Silakan lihat layar besar. Proposal Star Glory Media intinya membahas simbiosis teknologi dan kemanusiaan. Bukinka. Proposal kedua perusahaan mereka sama? Kenapa menurutku ini sama sekali berbeda? Ayah. Dan menurutku proposal Star Glory lebih baik dari proposal Xingkai Media. Jauh lebih bagus, dan aku merasa aura Bos Luo ini terlalu kuat. Tanpa sadar, aku terbawa ke dalam presentasinya. Dia benar-benar master presentasi. Nah, itulah proposal Star Glory Media. Shock-shockon. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa proposalnya bisa sebaik ini? Aku benar-benar tidak tahu. Ini bagaimana? Ini. Jangan-jangan kamu bersekongkol dengan Luo itu untuk menipuku. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Boss Lee, aku bersumpah. Aku lebih membenci Luo Jing daripada kamu. Bagaimana dunia ini memenangkan kasus perencanaan? Tetaplah berpusat pada keuntungan. Terima kasih semuanya. Bagus. Bos Luo, aku benar-benar mengagumi Anda. Apakah Anda sudah tahu sebelumnya? Sang Sun akan berbuat curang? Tentu tidak, aku hanya terbiasa selalu punya cadangan. Kalau bukan karena Bos Luo, kita mungkin sudah kalah. Sungguh tak terduga. Bos Luo ternyata juga seorang pembicara ulung. Adegan tadi sangat luar biasa. Boss Lee juga aktor alami. Aktingnya benar-benar membuatku malu. Kamu pikir kalian benar-benar menang? Untuk tender iklan ini, aku akan lakukan segalanya untuk memenangkannya. Kalau begitu, kita lihat di pasar. Baik. Beritahu Direktur Chai. Aku bersedia memberikan diskon 30% dari harga sebelumnya. Menurutku, Bos Luo, Sang Sun pasti sudah bocorkan harga terendah kita. Hei Li Xingkai, apa kita perlu mengubah harga yang sudah ditentukan sebelumnya? Harga ini sudah yang paling cocok untuk kedua belah pihak. TAPI. Kalau Li Xingkai berperang harga dengan kita, aku takut kalau kita kalah. Aku percaya dengan proposal kita. Bos Shang, penawaran kalian. Jangan-jangan masih sama seperti sebelumnya? Ternyata, kalian sudah tahu harga terendah kami. Aku tidak takut memberitahumu, kali ini meskipun aku rugi. Aku akan membuat kalian kalah. Bos Luo, siap-siap gulung tikar dan pergi ya? Siapa yang kalah dan menang belum tentu. Menurutku, kamilah Xingyao Media yang menang. Masih keras kepala juga di saat seperti ini? Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Katanya penawaran Xingkai yang paling rendah. Dengan kemampuan mereka, pasti tahun ini. Advertisernya Xingkai, ya Bos Lee? Nanti jangan lupa perhatikan kami yang kecil-kecil ini. Kami cuma ingin ikut di belakang Bapak, dapat sedikit saja.
Meskipun kemungkinan besar Sing Kai pasti akan menang dalam tender advertiser kali ini, tapi kita semua harus rendah hati sedikit. Ah, untuk apa rendah hati? Dengan kemampuan Bos Lee, siapa yang bisa menandingi? Setelah melalui penilaian, mitra kerjasama tahun ini adalah Zinjeo Media. Baik, mari kita sambut Bos Luo dari Xingyao naik ke panggung. Kalian juga tidak bisa apa-apa. Kamu. Aku tidak terima. Bos Lu, aku tidak terima. Mengapa Xingyao mereka bisa menang dari Sing Kai kami? Penawaran kami yang paling rendah. Lalu mengapa masih memilih Xingyao? Dari segi skala, kami jauh lebih besar dari mereka. Karena proposal. Aku lebih suka proposal Bos Luo. Jadi kami khusus menambah anggaran. Damn proposal Bos Luo. Lebih lengkap daripada Bos Lee. Tian Yu tidak pernah kekurangan uang, jadi yang kami cari adalah yang terbaik. Bukan sampah murahan, apalagi. Kau sudah melakukan begitu banyak trik licik, beranikah kau bilang? Proposal ini benar-benar buatan kalian sendiri? Tingkah lakumu membuatku muak. Itu, meskipun aku sangat berterima kasih pada Bos Lu, tapi proposal Sing Kai mereka juga cukup bagus. Lagi pula, itu juga buatanku. Luo Jing, kau keterlaluan. Kalian tunggu saja. Lee. Boss Lee, kau tunggu saja masuk penjara. Bos Luo, Sekarang kita bisa menandatangani kontrak, kan? suatu kehormatan. Kerjasama yang menyenangkan. Paman dan Bibi, aku datang kali ini untuk secara resmi melamar Xiao. Kuharap kalian bisa mengizinkan. Liu Gang, kita belum akrab sampai. Sejauh ini, kau terlalu tak tahu malu. Xiao, aku tulus padamu. Asalkan kau memberiku satu kesempatan. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Xiao Liu, niatmu kami paham. Tapi urusan Yao Yao, kami sebagai orang tua Tidak bisa terlalu banyak ikut campur. Kalian anak muda, urusan perasaan tetap tergantung jodoh. Lagi pula Yao Yao sudah punya orang yang tepat. Lebih baik kau menyerah, yang kalian bicarakan. Bukan si Luo Jing itu, kan? Dia. Luo Jing, dia sama sekali tidak pantas untuk Xiao, hanya aku yang bisa memberinya hidup terbaik. Liu Gang, apa maksudmu? Luo Jing bagaimana, bukan urusanmu untuk menilai. Kau kodok ingin makan angsa mimpi. Paman, perkataanmu terlalu kejam. Aku Liu Gang sekalipun tidak beruntung. Masih lebih baik dari Luo Jing. Tuan Liu, tunggu sebentar. Aku ingin tahu, tadi kau bilang aku tidak pantas untuk Xiao. Lalu, sebenarnya apa kelebihanmu dibanding aku? Aku. Kenapa? Tidak bisa menjawab? Tak apa, aku yang akan menjawab untukmu. Kau merasa punya uang dan status, bisa memberi Xiao kehidupan materi terbaik. Benar, setidaknya aku bisa memberinya hidup terbaik. Aku ingin bertanya, apakah kau benar-benar mengenal Xiao? Yang dia butuhkan. Tidak pernah sesuatu yang dangkal seperti ini. Aduh Luo Jing, cepat duduk, cepat duduk. Yao Yao. Cepat ambilkan teh untuk Luo Jing. Luo Jing, aku sudah tahu semua tentangmu. Presiden grup media Xingyao, benar-benar berbakat di usia muda. Aku dengar, kau sudah mengalahkan orang-orang dari Sing Kai Media. Hingga mereka kocar-kacir. Benar-benar hebat. Paman, Anda terlalu memuji. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Silakan. Aduh. Luo Jing, jangan terlalu merendah. Yao Yao bertemu denganmu adalah keberuntungannya. Mulai sekarang, kau adalah menantu keluarga Jiang. Paman Jiang, apa maksudmu? Luo Jing, Jia Lu Gang. Kamu masih belum pergi? Luo Jing adalah menantu keluarga kami. Kamu jangan ganggu Xiao lagi.
Kalian akan menyesal suatu hari nanti. Ini. Untung Yao Yao tidak bersamanya. Ada Lo Jing. Masalahmu dengan Yao Yao. Kami semua mendukung. Mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Paman dan Bibi, terima kasih atas dukungannya. Aku pasti akan merawat Xiao dengan baik. Tidak akan membiarkannya sedih sedikit pun. Luo Jing, aku percaya padamu. Bagus. Keluarga Jiang ke depannya bergantung padamu. Luo Jing. Sistem diaktifkan, tugas baru dirilis. Lamar kepada orang tua Jiang. Hadiah tugas, penghasilan 100 yuan per detik. Berlangsung selama 30 tahun, terima tugas. 100 yuan per detik, sehari 8.640.000. Setahun 31 miliar, ini terlalu berlebihan. Terima tugas. Paman dan Bibi, aku datang hari ini. Sebenarnya ingin melamar secara resmi. Semoga kalian bisa menyetujui pernikahanku dengan Yao Yao. Ada Luo Jing. Kami sudah menunggu hari ini, kamu dan Yao Yao. Kapan bisa bertunangan? Iya, aku dan ayahnya sudah tidak sabar. Paman dan Bibi, waktu tunangan terserah kalian. Aku siap kapan saja. Kalau begitu cepatlah. Nanti. Ajak orang tuamu datang, kita bahas detailnya bersama. Kami. Sudah tidak sabar ingin segera punya cucu. Ayah, ibu, Ah, Yao Yao, kenapa malu-malu? Menantu sebaik ini, keluarga Jiang. Tidak boleh sampai kehilangan. Masalahmu dengan Luo Jing. Aku dan ayahmu 100% mendukung. Yao Yao, tenang, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Ayo. Luo Jing ini memang anak muda yang berbakat. Yao bisa bersamanya. Sungguh beruntung. Betul, Luo Jing ini sudah sukses di karirnya. Dan dia sangat tulus kepada Yao Yao kita. Menantu seperti ini, susah dicari. Luo Jing. Kamu benar-benar yakin? Xiao, aku tulus padamu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu di sisimu. Luo Jing, terima kasih. Efek langsung. Luo Jing akhir-akhir ini terlihat bahagia. Ada kabar baik? Ada hal besar. Aku dan Xiao sudah memutuskan untuk menikah. Selamat, Xiao adalah gadis yang baik. Dia sangat istimewa. Luo Jing, menurutmu, apa yang paling menarik dari Xiao? Dia sederhana dan polos. Saat aku paling terpuruk, semua orang meremehkanku, hanya dia yang diam-diam membantu dan mendukungku. Perasaan seperti ini sangat langka. Betul. Saat seseorang berada di titik rendah. Punya seseorang yang menemani, itu sangat berharga. Ngomong-ngomong Menlin, kamu akhir-akhir ini bagaimana? Kok aku merasa kamu agak tidak fokus? Aku baik-baik saja, mungkin terlalu sibuk, agak lelah. Kalau begitu kamu harus istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Mengapa? Dulu saat dia paling terpuruk, aku tidak berdiri di sisinya? Andai aku bisa lebih awal tahu kebaikannya, lebih awal menyukainya. Mungkin sekarang, orang yang berdiri di sampingnya adalah aku. Ayo minum air. Terima kasih. Mungkin. Beberapa hal yang terlewat, ya sudah terlewat. Hei bos Lu, lama tidak bertemu. Ada apa? Luo Jing, ada masalah besar. Li Xingkai tidak puas dengan kejadian sebelumnya. Sekarang dia bekerja sama dengan grup Zhenglin. Membeli saham grup Tianyu secara besar-besaran. Aku hampir tidak bisa bertahan. Berapa banyak saham yang sudah dia beli? Dia sudah membeli 15% saham. Jika dia membeli lagi 5%, kontrol atas grup Tianyu. Saat itu, kerja sama kita dengan Star Media akan gagal. Bos Lu, jangan panik dulu. Aku akan cari cara. Li Xingkai datang dengan sangat agresif. Kita harus cari cara untuk menghadapinya dengan hati-hati.
Aku benar-benar hampir tidak bisa bertahan. Lising KI ini tidak perlu ditakuti. Tapi grup Zhenglin punya dana yang besar, sulit dilawan. Bos Lu, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan Lee Sin Kai berhasil. Kamu stabilkan situasi dulu. Aku akan cari strategi. Baik, Lo Jing. Aku tunggu kabarmu. Zhang Sun. Bagaimana progres pembelian saham grup Tianyu? Semua berjalan sesuai rencana. Sudah beli 15%, tinggal 5% lagi. Grup Tianyu akan menjadi milik kita. Wanita Luning Shui ini. Dia pikir dia bisa mengalahkanku. Kali ini, aku akan tunjukkan padanya. Akibat melawanku. Boss Li bijaksana. Luning Shui. Kali ini pasti tidak akan bertahan. Nanti grup Tianyu akan menjadi milik Boss Li. Ayo Boss Zhang. Mari kita berselang untuk kemenangan kita. Bersulang untuk kemenangan Boss Li. Bos Lu, baru dapat kabar. Lising KI sedang mempercepat pembelian saham grup Tianyu. Situasi sangat tidak menguntungkan kita. Xiaolin, segera hubungi sekutu kita, lihat apakah bisa mengumpulkan dana. Ajak dengan interview yang Liek Sayang Kai. Siap Bos Lu, aku segera lakukan. Liek Sayang Kai, kali ini, aku takkan membiarkanmu berhasil. Bos Luo, dana sudah siap semua. Bagaimana? Seperti perintah Anda, kami menggadaikan properti gedung. Ditambah lagi dengan agunan saham Sinyao Media. Meminjam 30 miliar dari bank. 30 miliar ini. Bagaimana kalau tidak bisa dikembalikan? Untuk akuisisi grup Tianyu. Sebenarnya tidak butuh dana sebanyak ini. Apakah kita agak... Pasti bisa dikembalikan. Xiao Yao. Kamu tahu Lee Sin Kai? Kenapa dia bisa begitu sombong? Tidak terlalu paham. Karena dia pikir kita tidak berani melawannya secara langsung. Kita akan mundur seperti orang lain, tapi kali ini, aku akan menghancurkannya dengan uang. Boss Luo, max dari Anda. Benar. Aku akan menggunakan 30 miliar ini untuk menghancurkan ambisi Lee Sin Kai sepenuhnya. Dia ingin mengakuisisi grup Tianyu. Aku akan tunjukkan padanya. Apa itu kekuatan yang sebenarnya? Baik, saya mengerti. Segera mempersiapkan langkah selanjutnya. Xiao Yao, ingat, pertarungan ini bukan hanya untuk grup Tianyu, tapi juga untuk menunjukkan kepada semua orang siapa pemenang yang sebenarnya. Ya Boss Luo, saya akan memberikan yang terbaik. Lee Sin Kai, kali ini aku akan tunjukkan padamu apa itu harga yang sebenarnya. Bos Lu, lama tidak bertemu. Bagaimana, tidur nyenyak tadi malam? Boss Li, dengan gegap gempita masuk ke kantorku. Ada apa yang ingin diajarkan? Ah, mengajari tidak berani. Aku datang hanya untuk memberitahumu, grup Tianyu akan berganti pemilik. Apa katamu? Boss Lu. Konsorsium Zhenglin sudah mengakuisisi 17% saham grup Tianyu. 17% saham. Ditambah 3% yang dimiliki saya dan Boss Li. Kami total memegang 20% saham. Sekarang kendali grup Tianyu ada di tangan kami. Killian, ini operasi ilegal. Aku takkan membiarkan kalian berhasil. Operasi ilegal? Luning Shui. Kamu benar-benar naif ya. Bisnis itu seperti medan perang, yang menang jadi raja, yang kalah jadi musuh. Kamu pasti paham kan? Boss Lu. Inilah akibatnya melawan Boss Li kami. Bagaimana Boss Lu? Menyesal sekarang? Ah. Luning Shui. Mulai hari ini, grup Tianyu bukan milikmu lagi. Kalau tahu diri, cepat kemas barangmu dan pergi. Kalau tidak. Kalau tidak, aku juga tidak keberatan membuatmu hilang dari dunia bisnis. Liek Sayang Kai, Jangan terlalu cepat senang. ini belum berakhir. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai lihat peti mati. Baik. Kalau begitu, aku ingin lihat. Seberapa besar ombak yang bisa kamu buat? Oh ya, jangan lupa bersihkan barang-barangmu. Besok, tempat ini akan jadi kantorku. Silicon, Boss Li. Permainan belum berakhir, Bos Lu. Lo Jing,
Luo Jing, kenapa kamu datang? Jangan khawatir, ada aku di sini. Boss Luo, APA. Kamu juga ingin ikut mengambil bagian? Aktingmu bagus, tapi sayang. Masih kurang sedikit. Luo Jing, jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Kami sudah mengakuisisi grup Tianyu. Sekarang ini wilayahku. Apa yang bisa kamu lakukan melawanku, Bos Luo? Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Apa kalian lupa? Yang terpenting di dunia bisnis bukan siapa yang pertama bertindak, tapi siapa yang terakhir tertawa. Apa maksudmu? Kamu pikir dengan mengakuisisi 20% saham grup Tianyu bisa mengendalikan segalanya? Sayangnya, kalian melewatkan satu hal. Luo Jing, kamu masih punya cara. Jangan coba-coba menakut-nakuti, kami sudah mengakuisisi 20% saham grup Tianyu, meskipun kamu ingin bertindak. Sudah terlambat. Aku tidak percaya. Kamu masih punya cara lain. Kamu pikir aku akan diam saja melihatmu berhasil? Apa maksudmu? Di dunia bisnis, yang dibutuhkan bukanlah kekuatan kasar, tapi kecerdasan. Xiao Yo, bisa dimulai. Baik, Bos Luo. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bos Li, permainan ini baru saja dimulai. Luo Jing, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan buru-buru, kamu akan segera tahu. Bahkan jika kamu ingin mengencarkan saham kami tetap akan menjadi pemegang saham terbesar di grup Tianyu. Benarkah? Ini adalah struktur kepemilikan Zhengling Group. Dan Xian Kai Media. Ini. Kalian memang telah membeli saham grup Tianyu. Tapi kalian juga telah menghabiskan semua dana. Sekarang, kalian tidak punya cukup uang tunai, kan? Apa maksudmu? Maksudku, aku sedang membeli saham Zhengling Group. Dan Sinkai Media. Bos Li, dengan apa kamu akan melawan? Jangan bermimpi. Bisnis seperti medan perang, yang menang adalah raja. Kamu seharusnya lebih paham dariku. Bos Li. Apa yang harus kita lakukan? Bos Lu, grup Tianyu akan segera kembali ke tanganmu. Ini adalah perjanjian saham Zhengling Group dan Sinkai Media. Aku sudah melalui modal luar negeri dan mitra bisnis dengan cepat mengakuisisi saham kedua perusahaan ini. Luo Jing, bagaimana kamu melakukannya? Kalian pikir membeli grup Tianyu adalah kemenangan, tapi tidak menyadari. Ini hanya satu langkah dalam rencanaku. Kalian menghabiskan semua dana, dan sekarang saham Zhengling Group dan Sinkai Media sudah ada di tanganku. Dengan apa kalian akan melawan? Luo Jing, kamu terlalu licik. Licik? Bisnis seperti medan perang, yang menang adalah raja. Saat kalian menggunakan segala cara untuk membeli grup Tianyu, kenapa tidak memikirkan ini? Bos Li. Kita tidak bisa terus seperti ini. Luo Jing, jangan terlalu sombong. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Bos Li, kamu sudah tidak punya kesempatan untuk balik menang. Permainan ini, kamu kalah. Kalian datang, selamat datang. Luo Jing, kamu hebat juga. Dapat istri secantik ini. Iya, dulu dia yang paling tidak mencolok di kelas kita. Sekarang jadi pemenang hidup. Ah, tidak juga. Aku hanya beruntung saja. Ayo, silakan duduk. Baik. Luo Jing, selamat ya. Tiba-tiba saja menikah tanpa bilang-bilang. Bos Lu, terima kasih sudah datang. Luo Jing, kalau suatu saat kamu ingin mencari sensasi, kamu bisa datang padaku kapan saja. Aku selalu sambut kamu, dan aku tidak keberatan kamu bawa istrimu juga. Tidak perlu, Bos Lu. Aku dan Xiao sangat bahagia. Aku tidak butuh sensasi apapun. Oh ya? Kalau begitu, hati-hati. Pernikahan ini belum selesai. Siapa tahu nanti aku akan menculik pengantin. Apa? Luo Jing, tadi Lu Ningsue bilang apa padamu? Tidak ada. Dia bilang selamat atas pernikahan kita. Benarkah? Tentu saja benar. Kalau begitu, kita lanjutkan menjamu tamu. Ya. Luo Jing, Semoga kamu bahagia. Luo Jing, kamu pikir ini sudah selesai? Di dunia ini, belum ada pria
yang tidak bisa kudapatkan. Kok rasanya celanaku dingin sekali ya? Ada apa? Luo Jing? Kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa. Aku hanya terlalu bersemangat tadi. Rasanya ada angin dingin. Kamu ini masih saja tidak serius. Semuanya, hari ini adalah hari pernikahanku. Terima kasih atas doa kalian.